Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Mazratul Akhirah. Saya Rahmat Warabuddin. Saya Cynthia Dewi Harun. Saya Nadia Cinta Mawan. Saya Heru Wicaksono. Dan di sini kami akan menampilkan video tentang perilaku etika keperawatan. Jadi tujuan saya dan pendamping saya ke sini yaitu untuk melatih ibu melakukan relaksasi napas dalam. Karena kan ibu nyeri ya Bu ya. Jadi kita nanti akan melatih ibu, apakah ibu bersedia? Baik, lama tindakannya sekitar 10-15 menit ya Bu, tidak lama. Baik, kalau ibu bersedia, kita mulai ya Bu ya. Posisi seperti ini apakah ibu nyaman? Baik, bantalnya di ini ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Baik, saya contohkan terlebih dahulu ya Bu ya. Pertama ibu pejamkan mata, kemudian tarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut dan berbentuk huruf O ya Bu ya, seperti coba ibu lakukan yang tadi saya contohkan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Heru. Baik, saya perawat Nabila ya Pak ya. Ini pendamping saya. Jadi tujuan saya di sini yaitu melakukan pengukuran pernapasan ya Pak ya. Duh Bapak tangannya jangan nggak bisa diem gini dong Pak. Saya ngantuk. Ya kan saya mau iniin napasannya. Bentar ya Pak. Iya. Bapak jangan kayak gini dong. Ini ya, bentar ya. Pernapasannya normal ya Pak, 20 kali per menit. Iya, baik. Itu aja ya Pak ya. Apakah nyeri ini berkurang? Sedikit baik, kalau misalnya di masih nyeri, ibu bisa melakukan relaksasi napas dalam yang seperti yang tadi saya ajarkan ya Bu ya. Sus, udah tidak azan, boleh minta tolong berbagi pengalaman untuk Boleh? Baik, untuk mbaknya tadi udah bagus, semuanya sudah baik. Mungkin tadi ada satu perlakuan mbak yang kurang berkenan kepada pasien. Seharusnya mbak tidak boleh membeda-bedakan pasien, tidak boleh memperlakukan pasien sekasar itu. Kalau bisa lebih baik lagi ke depannya. Untuk nilai kamu ini udah bagus, itu 92 dengan skor prima ya. Itu sudah cukup baik. Sudah, situ saja. Terima kasih ya Pak. Iya. Kalian tahu gak sih, gue habis dari klinik kecantikan tahu, sumpah bagus banget. Terus tempatnya tuh estetik Jakarta Selatan. Itu tuh kayak abis lo tindakan terus muka lo after glowing banget, sumpah asli deh. Iya sih, muka lu emang glowing ya. Iya, jadi kayak cocok banget gak sih buat lo gitu, buat kita, buat kayak after dari sini tuh kita langsung treatment gitu loh. Kayak itu murah banget tau sih. Sorry. Bentar lagi kita udah operan soalnya. Oh iya, jam berapa sih sekarang? Oh iya, udah jam 2 lagi. Terus coba deh dilihat ini. Masa ini diagnosanya itu pemenuhan nutrisi ya? Kok bukan Iya. defisit nutrisi? Kan kita sekarang kata kali kemarin udah pakai PPNI ya? PPNI kan? PPNI kan? Berarti ini diganti aja berarti ya, kita harus ngikutin sesuai Iya. rapat Emang gitu. sebelumnya siapa sih ini? Iya. Tim lo? Biasanya sih si Heru ini ya, soalnya kalau dia ngisi kayak gini emang Oh, udah gitu dia juga belum datang nih, udah mau jam iya, operan aku mau soalnya jam udah mau ganti operan shift. lagi. Ya udah kita coret aja kalau Telepon enggak. aja coba. Iya tuh telepon aja. Kalau enggak ini dicoret aja, nanti kita tinggal bilang kayak ke Karu kalau kita tuh udah direvisi gitu. Iya, Pakainya sekarang 3S. Iya. 3S. Coba telepon deh, dia sering banget telat soalnya. Iya, telepon dulu sebentar ya. Gak diangkat lagi apa di jalan ya? Ya udah kita kasih toleransi aja mungkin 15 menit ya. Iya. Karena udah berapa kali gak sih telat? Iya betul. Jadi Laporin kayak aja. harus dilaporin ke Karu gak sih? Soalnya udah pernah ditegur. Iya betul, ditegur baik-baik juga kan. Oke. Telat banget tadi di jalan. Banget. Ini telatnya kelewatan mau sampai jam 3. Iya. Untung tadi kita masih tungguin ya, toleransi banget. Iya, maaf, kita kan tadi juga nggak tahu, biasanya kan nggak macet di jalan. Coba tolong di manage lagi waktunya dong, kalau mau berangkat kira-kira nyampe masa kita jam berapa. Iya, kan kemarin juga udah diingetin sama Karu baik-baik kan tuh. Iya, maaf Terus ya. secara pribadi lagi, jadi kita juga gimana ya mau ninggalin Kita juga kan ada orang ya. kesibukan. Iya.
Dan nggak mungkin ninggalin ruangan tanpa ada perawatnya. Terus juga kalau misalnya apa dia Tulis diagnosa. kan kemarin rapat sama Karu ya, kalau misalnya kita tuh sekarang pakai PPNI kan yang 3S itu loh, jadi tolong diperhatiin ya, jadi dia nggak dicoret-coret terus. Sedangkan kalau RM-nya agak berantakan juga susah bacanya nantinya ya. Ya, Jadi sekarang kita operan dulu aja ya. Udah kali nak. Saya selaku perawat supervisi yang telah memilih kalian. Saya mendapatkan laporan mengenai perilaku dan sikap kalian sudah baik ya, sudah baik banget, sudah bagus karena kalian telah dapat menyelesaikan masalah dengan baik, terus dapat memahami satu sama lain, dan kalian juga dapat memecahkan masalah kalian sendiri. Jadi untuk supervisi kalian mendapatkan nilai 5 ya, sangat bagus. Udah cukup dari saya. Kalau dipertahankan lagi atau kalau bisa ditingkatkan lebih baik ya. Terima kasih. Selamat siang Pak, Ibu. Perkenalkan, saya Sintia Dewi Harun selaku perawat dan saya bersama pendamping saya Bapak Heru. Tujuan saya ke sini ini kami didapati laporan data bahwa lingkungan ini tuh banyak yang mengalami gejala hipertensi. Sebelumnya dengan Ibu dan Bapak siapa? Oke, baik, sebelumnya udah pada tahu udah riwayat hipertensi Pak, Bu? Saya nggak tahu, cuma kalau dia tuh suka sakit kepala, ini karena suka merokok gitu ya, begadang gitu. Oh gitu. Tapi sebelumnya Bapak sering atau pernah dicek tekanan darah belum? Belum pernah sih, dia nggak mau. Oh gitu. Berarti nanti saya akan bantu untuk cek tensinya dulu, untuk melakukan screening kesehatannya ya Bu ya. Pak, kita mulai untuk pemeriksaannya ya Pak ya. Baik Pak, di sini saya bawa lab ya Pak, bisa dilihat ya Bapak dan Ibu. Ini yang berjudul hipertensi. Sebelumnya Bapak dan Ibu tuh ada yang tahu nggak sih arti hipertensi itu apa? belum sih. Baik, jadi hipertensi itu adalah di mana seseorang mengalami tekanan atau peningkatan tekanan darah lebih dari normal atau di atas normal ya Pak. Normalnya itu kan 120 sampai 130 per 80 sampai 90. Nah kalau lebih dari itu tadi kan Bapak 150 per 100 ya Pak. Itu termasuk kategori yang hipertensinya itu yang tinggi. Penyebab hipertensi itu ada dua ya Pak dan Ibu. Jadi kalau hipertensi yang pertama itu ada primer, yaitu ada konsumsi garam yang terlalu tinggi seperti Bapak tadi. Terus yang kedua ada faktor genetik. Sebelumnya Bapak punya riwayat hipertensi nggak dari keluarga sebelumnya, itu bisa. Nah, atau juga bisa jadi jenis kelamin, usia, berat badan, dan gaya hidup seperti tadi yang Ibu bilang merokok. Terus ada yang kedua ada hipertensi sekunder, yaitu biasanya itu dari penyakit ginjal bisa itu, tapi persentasenya cuma sedikit sih Bu, 5-10%. Nah, atau juga bisa dari kelainan hormon dan pemakaian obat tertentu. Sebelumnya selama hipertensi itu Bapak minum obat atau enggak Bu? Enggak kan, belum tahu. Oh iya, berarti selama ini belum ada pemeriksaan lebih lanjut ya Bu. Selain itu juga ada tanda dan gejala. Contohnya tuh kayak tadi Ibu yang bilang benar, sakit kepala, leher terasa berat, terus Bapak suka kelelahan, atau mungkin Bapak suka keringatnya berlebih gitu. Atau kadang sampai ada nyeri dada di bagian sebelah kiri. Sebelumnya Ibu tahu pencegahan dari hipertensi tersebut nggak sih Bu? Paling cuma menggunakan garam. Dia tuh suka makan nasi.
Berarti emang dominannya ke garam ya Bu Iya, ya. benar. Sebenarnya kalau untuk garam itu udah benar ya Bu untuk dikuranginnya. Cuma lebih spesifiknya lagi bisa mengurangi kafein tadi kayak kopinya, terus bisa olahraga teratur, terus bisa juga tidak merokok atau mengurangi rokoknya secara bertahap dulu kalau belum bisa ya Bu. Terus bisa juga kayak kurangi minum bersoda. Oke, selanjutnya Ibu ada komplikasi hipertensi Pak Bu. Jadi hipertensi itu juga ada komplikasinya seperti kayak stroke, gagal ginjal, terus ada sakit jantung. Nah, Ibu Bapak udah tahu belum perawatan mandiri dari hipertensi itu? Nah, di sini kita nanti ada tindakan mandiri seperti senam hipertensi. Nah, hipertensi itu juga ada senamnya. Nanti kita mungkin bisa praktekin ya Bu setelah ini. Nah, pengobatan herbalnya Ibu sekiranya atau Bapak sudah pernah mengetahui belum? Belum ya. Jadi di sini bisa dilakukan dengan bawang putih Bu, terus belimbing atau mentimun. Jadi nanti untuk prakteknya kita bakal coba mentimun ya Bu Pak, untuk mengurangi tadi kan tekanan darahnya 150 per 100 kali, nanti setelah minum itu jadi bisa berkurang gitu. Baik. Semoga aja sih ya. Oke. Sampai di sini ada yang masih belum dimengerti nggak Bu dari lead fatnya ini Pak? Sudah sih, udah ada semua. Sudah ada semua ya. Boleh diulangi lagi Pak untuk tanda dan gejala dari hipertensi? Sakit kepala, terus lehernya berat, terus urinnya berlebih, nyeri dada. Oke. Bu, kita lanjut ke senam dulu ya. Jadi yang pertama itu gerakan Pak, Ibu, kita lanjut untuk pembuatan herbalnya ya. Di sini kita sediain ada saringan, parutan, sama yang terutama timun. Nah, timunnya itu pertama cukup satu, tapi kita bersihin kulitnya sama air 100 ml dan gelas sama jangan lupa sama sarung tangan ya. Jadi yang pertama kita parut dulu yang udah dikupas menggunakan sarung tangan. Kita saring, si saringnya ini, terus kita peras kayak gini. Kalau misalnya masih kurang juga bisa kita tambahin, terus dicampur sama air biar dia sarinya tuh makin airnya banyak. Kalau sudah semua nanti bisa langsung dikonsumsi. Ini Mbak. Ya. Oh, enak ya Mbak. Iya, rasanya tuh kayak infus water gitu, tapi ini versi dari sari mentimunnya gitu. Abis ini nanti kita langsung tensi ya Pak. Pembuatan herbal yang telah dicoba, tindakan yang terakhir saya tes atau pengukuran tekanan darah ulang ya Pak ya. Jadi sudah mulai sedikit ya Pak. Untuk kedepannya bisa dikontrol rutin pengukuran tekanan darahnya, serta untuk makanan-makanan yang pantangan seperti konsumsi garam, kafein tolong dikuranginya Pak. Nanti selanjutnya saya akan ada kunjungan screening lagi. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih.
Baik, untuk evaluasi tadi yang sudah dilakukan Mbak Cynthia, dari hasil penilaian terdapat 6, dan yang tidak dilakukan hanya 1 ya Mbak, yaitu masyarakat tentang bencana, dan skornya cukup baik dengan skor 83. Dan saya minta untuk mempertahankan kinerja Mbak. Selamat siang, perkenalkan saya Perawat Heru Caksono yang bertugas di ruangan ini dari jam 2 sampai jam 8 malam dengan Ibu Nabila. Betul. Tujuan saya sini untuk memeriksa kesehatan Ibu seperti tekanan darah dan suhu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya siapkan alatnya dulu ya. Baik Ibu, untuk alatnya sepertinya kurang akurat hasilnya. Akan saya ganti dengan tensi manometer ya. Oke, saya lepas dulu. Baik Ibu, saya akan cek tensi ulang, maaf ya. Cukup rendah hasilnya, dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan suhu ya Bu. Udah cukup. Suhunya 39 derajat Celcius. Sepertinya Ibu sangat demam ya. Selanjutnya saya bantu untuk menurunkan demam Ibu dengan cara kompres hangat ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya ambil alatnya dulu ya. Ini kenapa ya demam saya tuh udah 3 hari nggak turun-turun. Itu biasanya dari efek samping dari penyakit Ibu. Biasanya inflamasinya itu 3 atau 4 hari. Dan demamnya itu akan turun jika diberikan oleh kompres hangat. Oke Bu, saya akan kompres di bagian sini. Untuk ditunggu sampai 15 menit ya. Baik Bu, untuk kompres hangatnya sudah selesai. Saya ambil lagi Bu. Dan nanti untuk 30 menit lagi saya cek lagi apa masih ada demam atau tidak. Saya tinggal ya Bu, terima kasih. Bro, yang sini biasa tadi habis kompres ibu-ibu di ruangan. Oh, kompres apa? Kompres hangat tadi. Loh, bukannya kita masih pakai kompres dingin ya? Oh enggak, sekarang aturannya dari jurnal itu menggunakan kompres hangat. Jadi nih lihat nih, seminarnya sebentar lagi mau dimulai. Meringankan sakit usus. Yang ketiga, dapat mengurangi rasa nyeri. Indikasi pemasangan kompres hangat untuk pada pasien kedinginan, pada pasien dengan asma otot. Nah, sudah cukup jelas ya? Oh iya iya iya. Iya. Untuk kedepannya kita menggunakan kompres hangat, tidak menggunakan kompres dingin lagi. Oh, Berarti kedepannya Falak harus mengedepankan kompres hangat, tidak lagi kompres dingin. Karena ilmunya sudah terupdate. baik baik baik. Iya. Oh ya, tadi di ruangan ada ibu-ibu lagi tidur, tapi bednya rusak tuh. Oh, coba aja telepon ke kepala ruangan dulu. Telepon Bu Cynthia ya? Iya, coba. Halo, Heru. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa? Baik, yang penyangganya rusak. Oh, gitu. Baik, kalau kayak gitu nanti saya ke ruangan untuk melihat langsung ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Selamat siang Ibu. Nah ini Bu, dari bed yang kemarin saya lihat itu sudah. Iya. Oke, nanti kalau misalnya kan kemarin kamu udah laporan ke saya ya. Untuk yang nanti saya udah ajuin ke logistik sih. Cuma kita emang perlu proses aja gitu. Oh ya baik. Karena kan harus digantinya nggak bisa satu doang gitu kan. Oh, iya. Kita harus sambil menunggu dari tim logistik atasnya sih. Oh iya. Yang penting laporan kamu udah saya terima kok. Oh, siap. Baik, Pak Heru, saya selaku perawat supervisor di sini
saya telah mendapati laporan dan telah melihat laporan-laporan kamu yang masuk ke saya. Kamu sudah mengerjakan baik secara tulis maupun tidak tertulis tindakan-tindakan yang wajib dilakukan ke saya. Dari hasil penilaiannya sih prima ya, dalam arti skornya itu 100 karena kamu sudah dikerjakan semua. Saya harap kamu bisa melakukannya lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. 가만히 눈을 감으면